Oke, kita langsung ya ke soal yang pertama. Ini ya soalnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebenarnya ini untuk mengisi tabel yang ada di bawah tanpa membuat program pun kalian sebenarnya sudah bisa. Jadi kalau kita cermati soalnya itu hanya menjumlahkan data yang ada pada register A dengan data yang ada pada register B. Nah, Ibu tidak perlu lagi jelaskan instruksi yang ada di sebelah sini ya, karena ada di teori. Jadi untuk penjelasan teori, Ibu harap kalian membaca, ya, karena ada sudah Ibu share sebelumnya. Jadi apa ya itu instruksi EDD, EDC, dan lain sebagainya. Makanya Ibu langsung ke pembahasan soal saja. Nah, tetapi bagaimana caranya ketika diminta membuatkan program? Tunggu, sebelum Ibu lanjut, sudah ada Z80-nya kan? Editor, apalagi? Simulator Z80? Sudah ada, Bu. Sudah ada, Bu. Oke, kalau begitu kita mulai di sini. Sebenarnya catatan pentingnya dulu. Jadi sebelum kalian membuat program, adalah awali program dengan memasukkan nilai-nilai tertentu pada register D dan E. Nilai yang mau dimasukkan Ibu sudah tentukan di sini, di bawah. Jadi yang harus kalian masukkan di register D itu adalah data sebesar 5A, kemudian data pada register B itu adalah A6, register E maksud Ibu ya, adalah A6. Nah, ini yang harus dijumlahkan. Kenapa tadi Ibu bilang ini bisa diselesaikan tanpa menggunakan program? Kalian cukup menghitung 5A ditambah A6 dalam bilangan heksa itu hasilnya berapa? Ada yang bisa jumlahkan? Ada? Ada yang bisa jumlahkan ini? 5A ditambah dengan A6 dalam bilangan heksa itu hasilnya berapa? Seratus, Bu. Nah, oke. Bisa ya? 1 sektor. Jadi, Iya, Bu. ya betul. Berapa tadi? 5A ya? Iya, Bu. Tambah A6. Ya, tambah A6 itu adalah 100. Nah, di sini tempatkan HL karena instruksinya ya, soalnya mengatakan dia harus disimpan pada register H dan L. Jadi 5A ditambah berapa tadi? A6 ya? A6. Ini kalau kita jumlahkan itu nilainya 100. Nah, nilai di sini ada register yang harus diisi adalah H dan L. Kita sudah tahu pelajaran sebelumnya bahwa ada data, kita ketahui bahwa ada orde rendah dan ada orde tinggi. Register yang berada lebih di bawah itu harus menyimpan data yang lebih, atau data dalam orde rendah ya. Makanya untuk register HL itu diisi dengan 00. Sementara register H diisi dengan 01. Kemudian bagaimana cara melengkapi carry-nya? Apa itu carry? Ada yang sudah baca?
Ada yang sudah baca apa itu carry? Lupa, Bu. Tunggu bentar, Bu. Nah, Ibu pikir sudah siap tadi ya. Itu carry. Lahat yung magkuhan di. Ada? Masa dari sekian berapa partisipan ini tidak ada yang bisa? Apa itu carry? Ibu belum baca overflow, kita cuma bahas carry-nya dulu. Sudah ada yang menemukan? Carry flag, Bu. Iya. Jadi carry itu adalah simpanan. Kalau dalam bilangan digital, bilangan desimal itu adalah simpan. Misalnya 9 tambah 2 itu hasilnya kan 11. 1 ditulis, disimpan 1. Ya. Paham? Jadi yang 1 di situ adalah carry. Itu maksudnya. Jadi karena perhitungan kita tadi antara register H dan L terisi penuh, jadi cuman nilainya 100, jadi H, register H isinya 01, kenapa harus diberikan 0 di depannya? Agar dia tidak membaca 10, jadi harus diberikan 0, 1, sementara register L isinya 00. Sementara carry-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena tidak ada simpanan. Tidak ada yang disimpan. Dipaham maksudnya di sini? Paham, Bu. Oke, begitu ya. Jadi carry itu adalah yang disimpan. Artinya antara register H dan register L itu sudah memuat data 8 bit. Ingat, satu register itu cuma bisa data 8 bit. Data 8 bit itu adalah 2 digit dalam bilangan heksa. Jadi kalau sudah cukup 2 digit, maka selebihnya itu harus disimpan. Nah, simpanannya itulah yang disebut dengan carry. Kalau kita masuk ke program perhitungan, maka itu pengurangan juga seperti itu. Jadi ada pinjam, ada simpan. Kalau penjumlahan itu simpanan, kalau pengurangan itu adalah pinjaman. Ya. Kemudian itu kalau tanpa menggunakan program. Artinya kalian sudah bisa nanti mencocokkan antara hasil hitungan manual kalian dengan programnya. Jadi cukup dengan melakukan instruksi yang tadi, hitung manual dulu, baru masukkan dalam program. Nah, bagaimana membuat programnya? Nah, di sini keterangannya, awali program dengan memasukkan nilai tertentu pada register D dan E. Nah, misalnya Ibu mau memasukkan nilai pada register D dengan data sebesar 5A. Instruksinya adalah ada yang bisa? Apa tadi, Bu? Yang kemarin, transfer data. Iya. Kalau misalnya register D diisi dengan data 5A, instruksinya? LDD 5A, Bu. LDD, Oke. 5A. Nah, betul ya. LDD, 5A heksa. Kemudian, register E, sama ya. LDE, data yang mau dimasukkan di register E adalah 6A. Nah, setelah selesai kalian isi, inilah instruksi penjumlahannya. Ingat, register A itu semua tempat kegiatan penambahan, pengurangan dilakukan. Maka yang paling pertama kalian lakukan adalah memasukkan nilai pada register A. Nilai apa? Karena ini register E dan D yang mau ditambahkan, maka masukkan dulu nilai salah satunya ini. Apakah itu? Jadi ini bisa saja kalian ganti dengan register D. Kebetulan di sini yang di soal, di job sheet kalian, itu yang dipakai adalah register E yang paling pertama dipakai. Jadi instruksi
ini menunjukkan bahwa data yang ada pada register E dimasukkan ke dalam register A, yaitu A6. A. Jadi sekarang register 6 itu nilainya sudah A6. Kemudian ADD D. Nah, ini ada juga di penjelasan teori tadi, apa itu instruksi add. Ibu nggak harus membuka job sheet. Yang Ibu share di ini kan, apa itu add? ADD, instruksi ADD apa fungsinya? ADD A, D. Yang ini Bu, data pada register A ditambahkan Ya, pada register B. betul. Artinya data didua kalikan atau digeser ke kiri 1 bit. Kalau itu ADD A, A ya. Oh, iya. Nah, sekarang ADD A, D. Artinya Data pada register A ditambah dengan data pada register ya, D. betul sekali. Betul sekali, Elvira ya. Jadi data pada register A ditambahkan dengan data yang ada pada register D. Nah, kita sudah tahu data pada register A itu tadi adalah A6. Kemudian ditambahkan dengan data pada register D, ditambah dengan 5A. Maka instruksi selanjutnya adalah LDL, A. Apa artinya? Karena sudah dijumlahkan, sekarang waktunya mengirim. Jadi sekarang A ini menampung hasil penjumlahan setelah instruksi EDD ini ya. Sekarang nilai A itu sudah penjumlahan, maka hasilnya adalah dikirim ke register L. Karena di sini dikatakan bahwa hasilnya akan disimpan pada register pasangan HL. Maka hasil penjumlahannya dikirim dengan L. Kemudian apa lagi? Kenapa ada LDA, 0 lagi? Nah, fungsi ini mengosongkan kembali register A. Artinya sekarang register A menjadi 0 kembali. Karena tadi jadi register A itu bukan mengirim ya, kalau mengirim seolah-olah data pada register A sudah kosong, tapi belum. Lebih tepatnya adalah menyalin. Jadi instruksi ini lebih tepatnya adalah menyalin data register A ke register L. Nah, setelah dimasukkan LDA, 0, maka register A sekarang isinya 0. Jadi bisa lagi dilakukan penjumlahan. Kemudian apa fungsinya EDC A, 0? Ketika dalam instruksi di atas tadi, ini ada carry, maka disinilah fungsinya. Ya, tadi A sudah kosong, kemudian kalau ada carry, ada sisa, maka disinilah ditambahkan. Nah, sisanya itu akan dikirim pada register H. Bisa dipaham? Jadi sebenarnya programnya sederhana seperti ini saja. Bisa ya? Jadi sebenarnya yang harus kalian tambahkan cuma ini. Kemudian kalian sudah dituntun untuk mengerti saja instruksi ini. Bisa dimengerti sampai sini? Jadi yang punya simulatornya boleh langsung memasukkan ke simulator dan Ibu harapkan screenshot-nya dilampirkan dalam tugasnya ya. Jadi nanti isinya register H dan L itu berapa. Itu cocokkan dengan hasil perhitungan manual kalian. Nah, untuk data 46 dan 77, Ibu enggak buatkan lagi. Kalian yang tentukan bagaimana programnya. Bisa ya? Bisa? Sekarang kita bahas nomor 2. Bisa dilanjut? Atau masih ada pertanyaan dengan soal yang tadi di atas?
Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke nomor 2? Nomor 1 gampang ya. Halo. Kok tidak ada respon? Ya, lanjut, Bu. Bisa melanjut, Bu? Bisa paham ya? Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Ya, Ya, Bu. jadi sebenarnya itu sederhana. Instruksi penjumlahan itu masih sangat sederhana. Cuman menjumlah kemudian mengirimnya ke dalam register yang ditentukan. Jadi yang harus kalian tahu itu cuman instruksi ADD dan ADC kalau instruksi penjumlahan. Nah, datanya sudah ditentukan. Jadi boleh hitung manual dulu, baru samakan dengan hasil simulasi kalian. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Program berikut ini dapat dipergunakan untuk menjumlahkan data 16 bit di memori pada address 1A-FF sampai dengan 1B00. Nah, kalau ini mungkin Ibu cuman supaya Ibu tidak menjawab soalnya. Jadi sekedar gambaran, kalian sudah paham yang di atas. Nah, di sini 16 bit. Apa artinya itu 16 bit? Kalau misalnya dia dalam bilangan heksa itu ada berapa digit? Karena yang kita jumlahkan di sini adalah bilangan heksa ya. Jadi Ibu bertanya kalau dia dalam bilangan heksa kita kira-kira 16 bit itu ada berapa digit? Risa? Siap lagi nih Muhammad Elvira. Berapa digit itu? 16 bit Elvira. Empat, Bu. Ya, kenapa lu 4 ya? Perasaan Ibu sudah pernah sampaikan yang awal. Jadi 8 bit itu adalah 2 digit bilangan heksa. Kalau 16 bit artinya 4. Nah, 4 bit bilangan heksa itu yang akan dijumlahkan. Kalau tadi itu kan cuma 8 digit. Jadi 8 digit cuma 22 angka bilangan heksa. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya melibatkan address memori dan datanya itu ada 16 bit. Jadi ada data 16 bit, otomatis ingat di memori, ini satu alamat memori ya. Ini satu alamat memori ini, meskipun dia alamatnya 16 bit, tetapi dia cuma mampu menyimpan data sebesar 8 bit. Jadi satu alamat di address memori itu cuma bisa menyimpan data 8 bit, atau 2 digit dalam bilangan heksa. Makanya karena ada 16 bit, ada 2 address memori yang digunakan. Jadi address ini berturut-turut ya. 1A-FF, di atasnya itu 1B00. Kemudian, apa tadi? 16 bit di memori pada address 1A-FF sampai 1B00 pada data 16 bit yang ada di dalam pasangan register DE. Nah, ternyata ada juga data pada register pasangan DE. Otomatis data karena menggunakan 2 register yang digunakan, otomatis dia datanya juga 16 bit. Karena setiap register isinya 8 bit. Jadi ceritanya ini kita diminta menjumlahkan data 16 bit dengan data 16 bit. Hasilnya akan disimpan pada register pasangan HL. Nah, instruksinya sama tadi. Yang pertama, tentukan alamat awalnya. Kemudian, ORJ bukan 100 ya. Kemudian, isi address memorinya.
Isi address memorinya dengan data yang mau dimasukkan. Bagaimana caranya jika address memori yang mau diisi? Kalau yang tadi register kan langsung LD D, data. Kalau address memori yang mau diisi data, nah, kalau address memori yang akan diisi data, kita membutuhkan bantuan register pasangan. Kenapa? Karena address memori itu tidak bisa langsung diisi. Ya, jadi 1AFF ini tidak bisa langsung kita isi. 1AFF diisi dengan data yang sudah ditentukan, dan 1B00 itu tidak bisa langsung diisi dengan data ini. Makanya kita butuh register pasangan bantuan yang lain. Nah, dalam teori yang Ibu share, selain register HL, ada register pasangan yang lain yang bisa digunakan, yaitu register apa? Jangan sampai nih materinya yang tadi susah diselesaikan ini karena sekedar lewat materinya. Jadi ada register pasangan yang lain yang bisa digunakan untuk membuka address memori, yaitu register pasangan IX dan IY. Ini bisa kita pakai. Jadi silahkan mengganti atau memasukkan data. Misalnya ini 1B00. Kenapa di tabel ini ditukar 1B00 dengan 1AFF. Jadi yang sementara soal di sini seperti ini tampilannya. Nah, kenapa ditukar? Karena kita mau menempatkan data. Jadi 1B00 menunjukkan bahwa ini adalah orde tingginya, sementara 1AFF itu adalah data dengan orde yang lebih rendah. Jadi kalau kita gabung sebenarnya 1278. Ya. 1AFF itu lebih rendah dan 1B00 adalah orde tinggi. Jadi ini bilangan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuannya. Makanya dibalik, agar nanti penjumlahannya tidak tertukar. Jadi untuk melanjutkan, instruksi penjumlahannya itu sudah ada. Sampai di sini ya, ini instruksi penjumlahan. Tetapi soal ini atau program ini cuman melakukan instruksinya saja, tetapi datanya belum ada. Jadi instruksi LDA,1AFF ini menunjukkan bahwa data pada address memori 1AFF itu dimasukkan ke dalam register A. Jadi tugas kalian di awal sebelum program ini, sebelum LD ini, harus memasukkan data ke address 1AFF ini. Jadi harus ada instruksi transfer data di atasnya untuk memasukkan 1AFF dengan data 78. Nah, itu PR kalian. Bagaimana kalau misalnya memasukkan data ke dalam address memori. Jadi ini data yang ada pada 1AFF itu dikirim ke register A. Kemudian instruksi selanjutnya, tambahkan data pada register E. Oh maaf ya, ternyata di soal Ibu belum menambahkan data pada register E. Misalnya ini saja. Ya, data pada register DE, jumlahkan dengan data yang ada pada register A. Jadi tadi data yang kalian sudah masukkan di 1AFF itu dikirim ke register A. Instruksi selanjutnya adalah menjumlahkan isi register A dengan isi pada register E. Kemudian hasil penjumlahannya dikirim ke register R. Selanjutnya kita melakukan penjumlahan yang kedua, adalah memasukkan data pada register, bukan lagi register ya, pada address memori 1B00 ke register A. Jadi, kenapa enggak perlu lagi LDA, 0 di sini? Kenapa LDA enggak usah dinolkan? Karena di sini ketika kalian
mentransfer data dari address memori ini, data yang ada pada register A itu akan langsung diisi dengan nilai yang ada pada 1B00. Ya. Kemudian instruksi berikutnya adalah ADC A, D. Jadi kalau misalnya dalam penjumlahan ini tadi, yaitu data yang ada pada register E ditambahkan dengan 1 AFF, itu ada carry-nya atau ada sisanya. Itu ada carry-nya atau ada sisanya, maka hasilnya itu akan ditambahkan dengan register A ditambah register D ditambah dengan berapa carry dari Ini tablet. sampai di mana tadi? Sampai di ADC, Bu. ADC ya. Iya, Bu. Jadi ADC itu adalah instruksi penjumlahan. Jadi menambahkan isi register D ditambahkan dengan isi register A ditambahkan dengan carry. Jadi kalau misalnya penjumlahan yang di atas sini ada sisanya, maka hasilnya itu ditambahkan ke register D tadi. Jadi bukan lagi tinggal pada register L, tapi sisanya itu akan ditambahkan ke register, bukan register ya, dimasukkan dalam penjumlahan antara register D dengan register A ditambahkan dengan carry. Nah, setelah itu hasilnya dari register A dikirim ke register A. Kalau yang punya simulator boleh langsung coba dijumlahkan ini. Ibu ganti soalnya. Berapa isi register H dan berapa isi register L. Pisahkan begini saja ya. Dan berapa, apakah ada carry atau tidak. 1278. Kalau penjumlahan manual. Ada yang sudah jumlahkan secara manual saja dulu. 16 AA, Bu. Berapa? Iya, Bu, Jadi 16. 16 AA. 16. 16 AA. 16 AA, Bu. Begini ya. 16 AA. AA. Oke. AA, Bu. Iya, Bu. Jadi, karena ini tidak menghasilkan carry, maka data yang ada pada register H ini langsung dikirim saja seperti ini. Maka isi register L itu adalah AA dan isi register H itu adalah 16. Tetapi jika seumpama di sini nanti jumlahnya ada carry-nya, jadi antara dua ini, ada carry-nya 78 misalnya, ini karena tidak ada lebihnya ya, kalau misalnya lebih dari 16 artinya di atasnya F, itu simpan 1, maka nanti hasilnya itu akan dijumlahkan di penjumlahan berikutnya. Jadi ini yang paling pertama ini tadi instruksinya itu adalah ADD saja.
yaitu data pada register E ditambahkan dengan data yang ada pada address memori 1AFF. Nah, instruksi berikutnya setelah itu hasil penjumlahan ini akan dikirim ke register L. Nah, datanya ini hasil penjumlahannya dikirim ke sini. Otomatis register A sekarang sudah bisa dipakai lagi. Jadi register A berikutnya diisi dengan data yang ada pada address memori 1B00. Jadi misalnya 1B00 isinya adalah 12, kemudian dijumlahkan lagi dengan data yang ada pada register D. Data yang ada pada register D itu adalah 04. Instruksinya berubah menjadi ADC. Kenapa kita pakai ADC? Ditakutkan ketika ada penjumlahan pada sebelumnya, bilangan 8 bit sebelumnya ada carry-nya, maka di sini bisa ditambahkan. Ya, jadi tidak salah perhitungannya. Makanya harus ditambah dengan ADC. ADC menyatakan bahwa jumlahkan data pada register D ditambah dengan data yang kalian sudah masukkan pada register A, ditambahkan carry, kalau misalnya ada carry. Tetapi kalau tidak ada carry-nya, ya tetap carry-nya sama dengan 0. Bisa ya? Dipaham? Bunda harus jawab soalnya kan? Stop share. Kita lihat soal lagi. Nah, ini sebenarnya sudah terjawab programnya. Nah, yang tugas kalian adalah mengisi 1AFF dengan 1B00 dengan data 12 dengan 78, mengisi register DE dengan data 04 dan 32. Jadi PR-nya cuma itu. Isi address memori 1B00 dengan data 12 heksa, isi register 1AFF dengan data 78 heksa, kemudian isi register D dengan data 04, register E dengan data 32. Maka instruksi berikutnya ini kelanjutan instruksi kalian, dan silahkan jalankan programnya di simulator set 80 dan screenshot hasilnya. Jadi untuk melihat hasilnya, kalian bisa buka tools, kemudian pilih memory editor, cari address 1AFF dan 1B00. Itu betul tidak sudah terisi dengan data yang kalian masukkan tadi, yaitu 12 dan 78. Kalau misalnya ada yang buka laptop, bisa langsung sebelum kita akhiri. Jadi menurut Ibu, untuk penjelasan hari ini itu saja ya. Jadi soal nomor 1, tabel pertama itu sudah selesai. Yang ini 5A, 6A. Kemudian untuk soal nomor 2, itu sebenarnya juga sudah bisa diselesaikan. Jadi tinggal di sini instruksinya. LD, kalau memasukkan data pada address memori itu tidak bisa langsung, maka address memorinya diapakan dulu. Kayaknya itu pernah kasih materi sebelumnya itu. Oh iya, ada. Tugas kalian sebelum meet itu ada mengeset address memori 1895. Ada ya seperti itu? Kalau di situ menggunakan register HL, sekarang register HL mau dipakai untuk memasukkan hasil penjumlahan. Karena itu kita tidak pakai HL. Kita pakai IX dan IY. Tapi bagaimana instruksi selanjutnya untuk mengisi apa di sini?
Ada? Jadi intinya kalian buka dulu address memorinya di register pasangan ini. Jadi langsung, ada yang bisa? Wahyu, Elvira, Anas, tidak ada Anas ya yang ikut. Risa, belum bisa? Halo? Kok tidak ada respon? Oke, jadi untuk penjelasan tugasnya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tunggu tugasnya sebentar malam, sampai jam 12 lah, 11.59. Tugas kalian tinggal melengkapi program ini. Jadi ada 2 program ya. Setiap soal itu ada 2 program yang harus kalian buat, karena ada 2 data yang harus dimasukkan. Aku hapus ini. Jadi sebentar kalian download ulang soalnya ya. Maaf karena Ibu belum mengisi register DE tadi. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Paham, Ibu. Bisa ya? Jadi untuk soal nomor 2 Ibu sudah kasih clue-nya di atas. Yang pertama itu gunakan register EX untuk membuka address memori. 1 bisa juga menggunakan EA. Terus ada juga sebenarnya yang lebih sederhana untuk membuka instruksi selanjutnya. Atau Ibu share lagi. Jadi ini bisa saja kita tidak pakai IE, tetapi menggunakan supaya lebih gampang programnya menghitung, bisa kita pakai IX tambah 1. Maka kalau kalian pakai IX tambah 1, 1A FF itu sudah, karena IX-nya tadi 1A FF, maka bisa langsung terbaca 1B00. Kenapa? Karena tadi di awal itu kalian sudah mendefinisikan bahwa IX itu adalah 1AFF. Maka instruksi berikutnya LD IX tambah 1 itu tidak perlu lagi kalian isi. Jadi tidak usah pakai register IE. Jadi kalian bisa langsung mengisi register A dengan IX tambah 1. IX tambah 1 itu di dalam program ini akan dibaca sebagai 1B00. Maka masukkan data 12 pada IX tambah 1. Oke, dipaham? Dipaham ya? Tapi kalau mau lebih simpelnya pakai IY juga bisa, IX tambah 1 juga bisa. Nah, untuk hari ini, Ibu cukupkan ya. Semoga tugasnya bisa terkumpul tepat waktu.
sebentar. Kalau masih ada masalah, boleh. Ibu masih terima pertanyaan melalui ketua tingkatnya, Risa. Ya, terima Iya, Bu. kasih atas partisipasi Ananda semua. Ibu akhiri di sini, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.